Yang terkasih, bangsa Samaria dicap sebagai bangsa setengah kafir. Mereka dipandang rendah oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah karena mereka telah kawin dengan bangsa sekitarnya yang menyembah berhala. Bangsa Israel menganggap bahwa dirinya adalah bangsa yang paling suci. Tetapi seringkali kita jumpai dalam kitab suci bahwa bangsa ini diperhitungkan oleh Yesus. Seringkali Yesus mengangkat bangsa ini sejajar dengan bangsa Israel, bahkan melebihi bangsa Israel. Kita bisa mendengar cerita tentang orang yang baik hati, yang menolong orang Israel yang kena perampokan. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang baik hati? Orang Samaria. Atau wanita di sumur Yakub yang berbicara dengan Yesus dan menyatakan diri Yesus sebagai Sang Mesias. Dialah wanita Samaria. Pada kali ini, Yesus mengemukakan kebaikan-kebaikan yang dimiliki bangsa Samaria, juga dimiliki bangsa-bangsa lain. Keutamaan tidak ditentukan oleh keturunan atau dilahirkan dari bangsa mana, tetapi kebaikan ditentukan dari masing-masing pribadi. Bagaimana dia mempunyai kebaikan berdasarkan ketulusan hati berelasi dengan Allah. Hal ini terungkap bagaimana dia mengucapkan syukur atas kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya karena kesembuhan yang telah ia terima. Dia tidak hanya sembuh dari kusta, tetapi dikembalikan kepada masyarakatnya. Dia tidak lagi tersingkirkan dan terpinggirkan karena penyakit yang dideritanya. Seperti kita ketahui, penyakit kusta adalah penyakit menular, maka orang menderita penyakit kusta harus dikutuk dan disingkirkan. Jika merenungkan bacaan pada hari ini, kita seringkali mengklaim sebagai bangsa Israel. Kita menganggap bahwa sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang terpilih dan disucikan karena kita telah dipilih oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Yesus. Apalagi jika kita sudah menjalankan ajaran-ajaran agama dengan benar. Pernyataan yang sangat sombong, arogan, angkuh, picik, dan sempit. Bahkan tidak jarang sebagai sesama warga gereja, kita pun sering menghakimi sesama kita sebagai pendosa, tetapi kita lupa bahwa diri kita masih manusia dan bukan Tuhan. Kita cenderung melihat seberapa besar dosa orang lain dibandingkan melihat seberapa besar dosa yang ada di dalam diri kita. Perkataan dan perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertuhan. Demikian juga dalam ucapan syukur, yaitu justru mereka yang kita anggap tidak bertuhan, yang rajin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sementara kita lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh yang 9 orang tadi, yaitu lupa dan bahkan tidak mau mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan dan lakukan dalam hidup kita. Jika sikap itu kita pelihara, maka kita harus belajar dari bangsa Samaria yang hina dan dianggap berdosa, tetapi memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Amin.